Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, sebuah langkah mengejutkan datang dari Asia Tenggara. China dan Malaysia, dua negara dengan sejarah diplomasi yang rumit, mengumumkan latihan militer bersama bernama Aman Yuyi 2025. Pertanyaannya, apakah ini sekadar latihan persahabatan? Atau ada pesan geopolitik yang jauh lebih dalam? Latihan ini dijadwalkan berlangsung dari 15 hingga 23 Oktober 2025, melibatkan lebih dari 1.000 personil militer dari kedua negara. Lokasinya pun tidak main-main. Selangor dan Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk dan terpenting di dunia. Secara resmi, latihan ini dikatakan berfokus pada bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan keamanan maritim. Tapi, kapan terakhir kali latihan militer di selat strategis hanya berurusan dengan persahabatan? Untuk memahami arti penting latihan ini, kita harus mundur sejenak. Hubungan China dan Malaysia bukan hubungan baru. Malaysia adalah salah satu negara ASEAN yang paling aktif menjalin hubungan ekonomi dengan China, terutama dalam perdagangan, teknologi, dan infrastruktur. Namun di saat yang sama, Malaysia juga memiliki klaim tumpang tindih dengan China di Laut Cina Selatan. Ada ketegangan, tapi juga ada kepentingan. Inilah permainan diplomasi tingkat tinggi. Latihan Aman Yuyi, yang berarti Peace and Friendship, sebenarnya bukan latihan baru, sudah pernah digelar sebelumnya. Namun, tahun 2025 ini berbeda. Situasi geopolitik sedang panas. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Asia Pasifik. Filipina memperkuat kerjasama dengan Jepang dan AS. Vietnam memperkuat armada lautnya. Dan di tengah permainan kekuatan besar itu, Malaysia malah mengundang China untuk latihan bersama. Banyak analis menilai langkah ini sebagai strategi keseimbangan. Malaysia tidak ingin sepenuhnya berpihak pada Barat, tapi juga tidak ingin bermusuhan dengan China. Dengan mengadakan latihan ini, Malaysia seolah berkata, "Kami ingin damai, tapi kami juga tidak takut bekerja sama dengan kekuatan besar." Di sisi lain, latar belakang China tidak bisa diabaikan. China sedang gencar memperluas pengaruh militernya. Latihan seperti ini bukan hanya soal operasi, tapi juga pesan politik. Bahwa Beijing ingin dilihat bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra. Melalui latihan kemanusiaan, China menunjukkan, kami bisa jadi rekan, bukan musuh. Namun apakah negara lain akan percaya? Kawasan tempat latihan, Selat Melaka, bukan lokasi sembarangan. Ini adalah jalur perdagangan minyak dan barang paling vital, dilalui ribuan kapal setiap tahun. Jika ada kekuatan militer yang rutin hadir di sana, dampaknya akan terasa global. Dan inilah mengapa banyak negara diam-diam mulai memperhatikan latihan ini. Bukan karena meriam dan kapal perang, tapi karena makna strategisnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana reaksi negara ASEAN lainnya? Sebagian mungkin melihatnya sebagai kerjasama damai, tapi sebagian lain bisa jadi khawatir. Apakah China mulai memperluas kehadirannya di kawasan yang selama ini netral? Dan bagaimana dengan Amerika Serikat? Negeri itu sedang berusaha membangun aliansi pertahanan di Asia. Dengan Filipina dan Jepang sebagai sekutu utama, AS tentu tidak ingin melihat China terlalu akrab dengan negara ASEAN lain, termasuk Malaysia. Akhirnya, latihan Aman Yuyi 2025 bukan hanya tentang taktik militer. Ini adalah panggung diplomasi, tempat Malaysia dan China memainkan peran masing-masing. Untuk Malaysia, ini adalah pesan. Kami bebas menentukan mitra kami. Untuk China, ini adalah sinyal. Kami hadir di Asia Tenggara, bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan strategis. Pada akhirnya, yang tersisa adalah pertanyaan, apakah ini benar-benar latihan perdamaian? Atau bagian dari permainan panjang kekuatan dunia di Laut Cina Selatan? Bagaimana menurut kalian? Apakah latihan seperti ini baik untuk stabilitas regional? Atau justru membawa Asia Tenggara ke dalam persaingan dua kekuatan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita bahas, karena apa yang terjadi di Laut Cina Selatan hari ini bisa menentukan arah geopolitik Asia di masa depan.